got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pengertian dan manfaat hak kekayaan intelektual. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di papan tulis saja. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan soal. Nanti setelah saya menjelaskan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, nanti tolong untuk job sheet-nya dikerjakan. Soalnya nggak banyak, cuman 10 pilihan ganda dan juga ada 3 uraian singkat. Jadi untuk teman-teman nanti ketika menjawabnya cukup dijawab dengan jawabannya saja, tidak perlu menulis soalnya. Langsung di buku bisa, di selembar kertas bisa, yang penting ada identitasnya, nama dan juga kelas. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta, yang kedua ada merek dagang, yang ketiga ada paten, nomor 4 ada rahasia dagang, yang kelima ada desain industri, terus nomor 6 ada identifikasi geografis, dan itu ada varietas tanaman. Yang pertama, cipta itu apa? Yang jelas, cipta itu untuk melindungi karya hasil kepenulisan penulisan. Cipta ini seperti kalau contohnya ketika kalian adalah seorang musisi, terus sastrawan, terus seniman, kalian punya gambar, punya lagu, punya novel, cerita, dan kalian bisa mendaftarkannya ke hak cipta. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika ada seseorang yang menjiplak, misal karya kalian, misal kalian seorang seniman, gambar kalian dijiplak, terus dia mengklaim bahwa gambar itu milik dia, bukan milik kalian. Ketika kalian sudah mendaftarkan hak cipta kalian, gambar kalian, maka kalian bisa menuntut orang itu. Dan juga nanti kalian bisa dapat keuntungan dari apa yang dia perbuat, yang telah mengklaim bahwa gambar tersebut milik dia, bukan milik kalian. Sama halnya seperti lagu, kalau lagu jatuhnya seperti copyright ya nanti, jadi bisa dijual juga. Yang kedua ada merek dagang. Merek dagang ini buat apa? Menjaga identitas merek. Merek dagang ini buat apa? Jadi ketika ada kasus kesamaan merek dagang, contohnya yang pernah main viral itu geprek bensu, itu kan ada 2 geprek bensu. Nah, yang mana yang asli? Yang jelas yang sudah mendaftarkan merek dagang yang terlebih dahulu itu yang asli. Kalau di Jogja sendiri ada, kalau teman-teman tahu, ada Tempo Baru sama Tempo Baru. Itu kan secara nama kan hampir sama, cuma ada tambahan kata ilah juga. Secara desain tempat itu sama. Yang paling kelihatan itu di daerah Kalimantan Utama karena mereka berseberangan. Dan saya kira tuh awalnya juga itu satu perusahaan, ternyata itu beda. Dan
sempat tahun berapa ya 2020-an ada itu kasus Il Tempo Grande bukan Tempo Grande, padahal setahu saya Tempo Grande dulu yang buka, tapi ternyata Il Tempo Grande yang menang saat pengadilan. Entah karena faktor apa, mungkin karena Tempo Grande nggak segera mendaftarkan merek dagangnya, jadi Il Tempo Grande yang menang. Jadi kemungkinan Il Tempo Grande itu sudah mendaftarkan merek dagangnya terlebih dahulu. Jadi ketika masalah di pengadilan mereka bisa memenangkan gugatan tersebut. Yang ketiga ada paten. Nah, paten ini ketika ada penemuan sesuatu yang baru. Nah, penemuan yang baru contohnya, kalian seorang ilmuwan, kalian menciptakan sebuah gagasan, ide, atau mungkin sebuah alat nanti bisa dimasukkan ke paten. Jadi teman-teman, misal seorang ilmuwan terus kalian menciptakan pemadam api kebakaran dari sari apa, misal sari buah atau apalah. Nah, itu kan sebuah penemuan baru. Maka ketika kalian mempatenkan itu, kalian bisa menjual paten kalian ini. Jadi ketika pemikiran kalian itu mau diambil, kalian tuh mereka nggak bisa mengambil pemikiran kalian seenaknya sendiri. Kalian bisa menuntut. Selain itu, paten ini bisa kalian jual. Jadi ketika ada sebuah perusahaan ingin membeli paten penemuan kalian itu bisa banget ketika kalian sudah mendaftarkan penemuan kalian itu ke Dirjen. Nah, terus rahasia dagang ini untuk menjaga informasi ya. Nah, rahasia dagang ini sangat berguna sekali apalagi jika kalian punya sebuah usaha atau perusahaan. Jadi rahasia dagang ini contohnya jika kalian punya usaha, misal katakanlah kalian punya perusahaan F&B itu, food and beverage di bidang makanan dan minuman. Nah, kalian punya sebuah restoran. Ketika kalian ingin merekrut karyawan baru, maka pasti kalian akan mengirimkan kontrak. Nah, dalam kontrak itu pasti ada beberapa syarat-syarat yang harus dipatuhi, seperti misal tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan, tidak boleh menyebarkan resep, tidak boleh menyebarkan entah itu dari supplier, terus data konsumen dan segala macam halnya. Karena informasi-informasi seperti itu sangatlah penting bagi sebuah usaha atau perusahaan. Contohnya ya, resep tadi kan rawan banget ketika bocor atau mungkin data konsumen. Ketika data konsumen atau data supplier itu bocor ke luar, maka itu sudah menjadi hal yang fatal bagi perusahaan karena ketika data kalian itu bocor nanti bisa menjadi kelemahan kalian dalam persaingan nanti persaingan harga atau persaingan rasa yang nanti akan mempengaruhi usaha kalian dari segi pemasukan ataupun pengeluaran. Next ada desain industri. Desain industri ini terkait estetika produk. Nah, desain industri ini terkait estetika produk. Contohnya ada brand Nike. Brand Nike itu kan identik banget ya sama susunya ya. Nah, cerita dunia. Nah, ini adalah salah satu bentuk desain industri yang menjadi identitas atau ciri khas atau estetika sebuah produk, sebuah brand. Nah, dulu sempat ada atau ada contoh lain, Vans itu mereka terkenal dengan susunya seperti ini di bagian simulan varian sepatu kostum dan lain-lain. Nah, sempat ada masalah kalau di Indonesia itu Petela itu pernah digugat Vans karena salah satu bentuk sepatunya itu jenisnya mirip banget sama Vans. Maka dari itu Vans menggugat, lalu akhirnya Vans menang dan Petela nggak pernah mengeluarkan produk tersebut lagi. Terus Nike juga sempat menggugat
Kompas itu sempat digugat Nike, cuman Kompas menang karena menurut Kompas mereka itu desainnya nggak sama Nike. Mereka itu menganut atau mengambil ide dari tanduk kijang. Jadi kurang lebih seperti ini. Agak beda. Kalau Nike kan sendiri ya. Kalau Ketela mungkin agak seperti tanduk. Ketela tapi Kompas itu agak seperti tanduk. Jadi itu nggak bisa digugat sama Nike. Nike-nya kalah ketika gugat Kompas. Nah, ada selanjutnya indikasi geografis ini terkait tentang keabsahan suatu penemuan atau mungkin produk. Kalau indikasi geografis ini contohnya kalian tahu lah ya, whisky minuman keras itu. Dan itu kan ada jenisnya, ada Irish itu daerah Irlandia dan sekitarnya, terus ada Scotch itu di British, US, Amerika. Kalau wine ada wine Aussie, terus ada yang lokal. Kalau di Indonesia itu di Bali, rata-rata yang wine udah go internasional di Bali. Ada Sababai, terus ada apa lagi ya? Terus kalau di luar itu ada di Amerika itu di bagian Argentina, Uruguay, dan lain sebagainya. Kalau di Eropa ada wine Inggris, ada terus US. Itu adalah salah satu contoh indikasi geografis. Yang terakhir adalah varietas tanaman. Varietas tanaman itu melindungi kurang lebihnya melindungi terkait penemuan dalam pertanian. Nah, ini contohnya ketika kalian seorang petani, kalian menemukan sebuah penemuan baru. Misal kalian menanam padi tapi ukuran berasnya itu lebih besar daripada ukuran biasanya. Itu ketika kalian mendaftarkan feeder, kalian dapat varietas tanaman ini tuh melindungi penemuan kalian. Atau mungkin kalian menanam semangka tanpa biji, itu nanti juga bisa ketika kalian daftarkan bisa masuk varietas tanaman ketika tanaman itu belum pernah ditemukan atau belum pernah didaftarkan sama sekali. Jadi kurang lebih hari ini sampai ini dulu terkait pembahasan tentang jenis-jenis kayak vegetable. Ada pertanyaan? Ya. Yang pertama tentang kita, jika ada musisi yang mengcover lagunya tanpa izin bagaimana ya? Nah, itu terkait itu benar Mas kita nanti kurang lebih seperti copyright. Jadi yang mengcover itu akan kena denda atau sanksi ketika si pemilik lagu atau penulis lagu itu menggugat dia. Jadi besar kemungkinan ketika kita sudah terkenal terus kita mengcover lagu orang, kita mempublikasi lagu seseorang tanpa izin penulisnya, besar kemungkinan kita akan digugat. Cuman kalau feeling saya ketika kalian itu cuman ya misal nyanyi biasa terus belum terkenal lah ya ketika buat ngamen di kafe-kafe gitu ya, kemungkinan digugatnya kecil karena ya pemasukannya kalian juga belum seberapa, yang penulis lagu juga mau menggugat kan butuh uang juga. Tapi kalau sama-sama artis, misal sama-sama terkenal terus dia copyright, ngomong lagu tanpa izin, upload YouTube buat manggung, besar kemungkinan nanti dia bisa kena pelanggaran hak cipta. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Masalah garam baru. Nah itu menu itu ada di Dagang. Ada di Dagang itu dulu sempat ada kasus gagal baru sama garam. Jadi kan di tahun 2012 lah itu ada
merek rokok yang sama banget sama gudang garam, yaitu gudang baru. Baik secara nama, desain itu sama seperti, lebih tepatnya bunyinya sama kayak Surya 12. Nah, kenapa kok sekarang dia udah nggak ada, atau lebih tepatnya dia sekarang itu gantinya namanya mereknya Gajah Baru? Karena gudang garam itu pertama melayangkan gugatan, tapi tidak ditanggapi oleh pihak gudang baru. Lalu dilayangkan gugatan kedua, akhirnya gudang garam menang. Lalu gudang baru mau nggak mau, mereka nggak boleh mengedarkan produk itu lagi, dan juga ya rebranding jadi Gajah Baru. Dan dari segi bungkusnya agak ganti ya, dari lambang gudangnya itu udah diganti, terus warna bungkusnya itu sekarang merah dominan kemerah, nggak seperti Surya yang 12. Ada beberapa sentuhan desain, nggak cuma merah polos seperti bungkus Surya 12 itu. Dan juga kenapa kok gudang garam juga Gajah Baru itu mungkin tujuannya ya pasti gudang garam pasti punya levelnya sendiri, punya taste-nya sendiri, punya rasanya sendiri. Mereka ingin menjaga mungkin kepremiuman, keaslian produk mereka, kualitas produk mereka. Karena takutnya ketika kalian niatnya beli gudang garam tapi malah beli gudang baru, terus kalian merasa kecewa, kok ini rasanya, maka itu sebuah nanti jadi fatal juga. Nanti kalian kiranya itu gudang garam, terus kalian nggak mau beli gudang garam lagi. Itu kan sebuah kerugian nanti buat yang punya dagang. Kalau dalam hal ini tadi gudang garam. Oke, sekian penjelasan hari ini. Ada tugas sudah saya kirim ke perwakilan kelas, sudah di-share. Silakan dikerjakan selembar kertas, ditulis nama dan juga identitas kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.